Gaji ke-13 dan THR untuk pensiunan Part 3. Kebijakan pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR bagi pensiunan PNS menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap pengabdian aparatur negara yang telah purna tugas sekaligus strategi menjaga daya beli masyarakat lanjut usia. Setiap tahun, ketentuan ini diatur dalam peraturan pemerintah PP tahunan yang diterbitkan menjelang masa pencairan. Untuk tahun 2025, pelaksanaannya merujuk pada PP nomor 14 tahun 2024 yang menegaskan bahwa pensiunan PNS, TNI, Polri, serta pejabat negara tetap menerima THR dan gaji ke-13 dengan besaran setara gaji pokok pensiun ditambah tunjangan tetap yang melekat. Pencairan THR tahun 2025 dijadwalkan pada April menjelang perayaan Idul Fitri, sementara gaji ke-13 diberikan pada Juni bertepatan dengan kebutuhan biaya pendidikan anak atau cucu. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, total anggaran nasional yang disalurkan untuk pembayaran THR dan gaji 13 pensiunan mencapai Rp26,2 triliun dengan jumlah penerima sekitar 3,5 juta orang di seluruh Indonesia. Mekanisme penyaluran dilakukan otomatis melalui PT Taspe Persero tanpa perlu proses pengajuan manual, sehingga memastikan efisiensi dan ketepatan untuk pembayaran. Berikut daftar informasi penting terkait pelaksanaan gaji ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS tahun 2025. 1. Dosen Hukum PP nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN pensiunan dan pejabat negara. 2. Periode pencairan THR April 2025 menjelang Idul Fitri, gaji ke-13 Juni 2025 menjelang tahun ajaran baru. 3. Besaran pembayaran setara dengan gaji pokok pensiun tambah tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan atau tunjangan umum. 4. Jumlah penerima sekitar 3,5 juta pensiunan PNS, TNI, dan Polri. Total anggaran Rp 26,2 triliun bersumber dari APBN 2025. 6. Mekanisme pembayaran otomatis oleh PT Taspe Persero ke rekening masing-masing pensiunan tanpa pengajuan manual. 7. Tujuan kebijakan menjaga stabilitas daya beli pensiunan, meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN purna tugas, memberikan stimulus ekonomi domestik menjelang periode konsumsi tinggi. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memastikan kesejahteraan pensiunan tetap terlindungi sekaligus memperkuat peran belanja negara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Apa yang perlu diperhatikan pensiunan sekarang? Kebijakan kenaikan gaji pensiunan PNS yang berlaku sejak diterbitkannya PP nomor 8 tahun 2004 memberikan sejumlah manfaat finansial, tetapi juga menuntut para pensiunan untuk lebih aktif dalam memastikan data dan administrasi kepesertaan mereka tetap valid. Dalam konteks digitalisasi layanan pemerintah, setiap penerima pensiun diharuskan memperbarui data melalui sistem PT Taspe Persero agar pembayaran hak bulanan, rapel maupun tunjangan tambahan seperti THR dan gaji ke-13 dapat diproses tanpa kendala. Hingga pertengahan tahun 2025, pemerintah mencatat masih ada sekitar 1,8% penerima pensiun yang mengalami kendala administrasi akibat data rekening tidak aktif, duplikasi identitas, atau keterlambatan pembaruan status keluarga. Selain aspek administrasi, pensiun juga perlu memperhatikan ketentuan perpajakan, verifikasi status hidup, dan pengelola keuangan pribadi pasca kenaikan gaji. Program digital Taspe Online Service atau TOS yang diluncurkan pada 2024 kini menjadi sarana utama untuk pengecekan data, pengajuan klaim, dan layanan pensiun secara daring tanpa perlu hadir ke kantor cabang. Berikut daftar hal yang perlu diperhatikan oleh pensiun PNS saat ini. 1. Validasi data kepesertaan. 2. Verifikasi kehidupan. 3. Pemantauan jadwal pembayaran. 4. Kepatuhan pajak. 5. Pengelola dana tambahan. 6. Konsultasi keuangan. 7. Antisipasi perubahan regulasi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pensiunan dapat memastikan hak finansial tetap aman, proses administrasi berjalan lancar, dan kesejahteraan pasca tugas negara tetap terjaga secara berkelanjutan. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat mulai dari part 1 sampai part 2 sampai kita bahas sepenuhnya di part 3 ini. Sekian informasi yang saya bagikan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.